Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Oke, kali ini gua mau bahas saham Wood atau Integra Indo Kabinet ya. Saham ini bergerak di bidang manufaktur furniture ya, seperti produk kayu, ya konsumsi hutan dan retail, distribusi perabotan juga ya, dekorasi rumah juga. Nah, beberapa tahun terakhir ini ekspor dari perusahaan Wood ini juga bagus ya. Dan coba kita lihat secara fundamental. Sebelum membahas terlalu jauh, gue mau ingetin bahwa eh, analisa ini bersifat informasi, bukan rekomendasi. Jadi mudah-mudahan tujuannya bisa memberikan manfaat, kemudian eh, pertimbangan untuk membeli dan menjual saham ini. Secara fundamental, rasio keuangan aset hutang dan modal itu naik signifikan ya, bahkan aset dengan hutang aja lebih dari 2 kali lipatnya. Kemudian aset lancar dengan hutang lancarnya juga sangat tinggi asetnya, artinya ini bagus secara eh, fundamental karena aset dengan hutang pasti harus besar aset. Kemudian penjualan beban pokok laba, penjualan meningkat di 2021 ya, dari tahun sebelumnya 3 triliun menjadi 5,4 triliun. Masih sama, beban pokoknya juga lebih kecil dibandingkan penjualan. Kemudian laba versus laba ditahan dan dividen. Nah, memang tadi gua lihat juga untuk dividennya nggak terlalu besar dan laba ditahannya itu juga cukup banyak. Artinya ketika dividen kecil, labanya juga ditahan. Biasanya ini adanya pengembangan atau ekspansi lainnya ya, seperti itu. Kemudian lanjut arus kas, operasi, pembiayaan investasi, dan perubahan kas. Nah, ini juga ya, di tahun 2020, di tahun 2021 memang dilihat dinilai bagus juga untuk laporan ini. Kemudian kita langsung lanjut ke rasio eh, melihat profitabilitas nih, rasio keuntungan ya, margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, sangat tinggi margin laba kotornya, kemudian margin laba bersihnya juga. Artinya di margin-margin ini juga cukup menarik ya. Eh, ada margin laba bersih, memang di tahun 2020-2021 itu ada penurunan, tapi setidaknya memang marginnya apa namanya bagus gitu ya. Nah, ini sebenarnya perlu dicermati lagi kenapa margin bersihnya itu, laba bersih itu ada penurunan. Ini perlu dilihat secara laporan keuangan lengkap ya. Kemudian imbal aset dan ekuitas ini ROA dan ROE-nya cenderung lebih besar ROE-nya ya ketimbang ROA-nya. Kemudian jika dibandingkan margin laba kotornya dengan sektor, ini memang lebih tinggi ya margin laba kotornya untuk saham Wood dibandingkan sektor yang sejenis. Kemudian margin laba operasinya juga masih sama, masih tinggi dibandingkan sektor sejenis. Margin laba bersih juga eh, lebih tinggi saham Wood dibandingkan sektor yang sejenis. Imbal asetnya juga lebih tinggi saham Wood dibandingkan sektor yang sejenis. Kemudian hampir imbal hasil ekuitasnya juga melebihi rata-rata sektornya. Seperti itu. Nah, mungkin sekian aja biasanya gue lihat untuk fundamentalisnya. Langsung kita lanjut ke rasio-rasio keuangan yang udah gue siapkan. Harga Wood ditutup di 575. Kalau hari ini berarti di 500. Hari ini ya benar di 575 ya. Kemudian ada yang menarik, revenue naik 2 kali lipat, net income juga naik 2 kali lipat. Tetapi kita lihat NPM-nya ya, di rasio di 5,7, ini secara umum di bawah 10 bagus, tetapi nanti relatif kita lihat dividen sangat kecil yang tadi gue sampaikan 0,3 saja secara persen, EPS di 100,81, ROE dan ROA ya lebih besar ROE-nya, dijelaskan juga, kemudian NPM-nya secara batas bawah ini sudah melewati batas bawahnya. Ini bagus. Kemudian, namun belum bisa melebihi batas atasnya. PBP di 0,9 kali, menarik banget ya dengan laporan keuangan yang bagus, dengan terus PBP-nya juga apa namanya di bawah 1.
PBB versus ROE harusnya di 1,6, harga bukunya di 600. Nah, PBP kali PER-nya juga menarik nih, di bawah 2,5. Harga wajar RP versus PBP itu 965, margin 68%. Metode Graham di 1170, margin 103%. Menurut PE method di 1300-an atau di 140%. Rata-rata 3 tahunan ya, untuk PBV itu 1,3 atau punya margin 43% dengan harga wajar di 820. Jadi, gua simpulkan harga rata-rata wajarnya itu di 1142 yang notabene hari ini termasuk harganya masih murah dan diskon. Itu. Kemudian gue lanjutkan menghitung dengan PI rasio min plus 1 dan minus 1. Untuk rata-rata R-nya dihargai di 1300-an, kemudian plus satunya di 1800-an, dan minus 1 standar deviasi minnya di 916. Artinya memang baik dari rata-rata plus 1 dan minus 1, kemudian hitungan harga wajar, semuanya memang menunjukkan harga wood ini sekarang sedang under value, seperti itu. Oh ya, tadi gue mau coba sampaikan rasio solvabilitasnya atau kebijakan penilaian terhadap kewajiban hutangnya ya. Rasio hutang nggak? Rasio hutang itu yang ini ya, dibandingkan hutang jangka panjangnya nggak ada, dan debt to equity rasionya ya, kita lihat eh, ini kurang dari 1 nih, artinya bagus. Artinya saham Wood juga bisa memenuhi kewajiban dalam membayar hutangnya. Seperti itu yang mau sampaikan, dilihat dari DER-nya atau debt equity rasionya. Nah, kita udah membahas secara harga wajar. Sekarang kita lihat secara pergerakan pair-nya. Nah, rata-ratanya di 13,66, sekarang posisinya ada di 5,7. Nah, yang artinya kalau gue melihat secara pergerakan, ini jika menembus bawah atau minus 1 menuju minus 2, maka cenderung nanti secara jangka menengah atau panjang, dia akan balik menyentuh pair rata-ratanya. Seperti itu. Itu simpel banget dan itu cukup ampuh ya, kalau gue praktekkan. Kemudian kita analisa secara teknikal. Secara teknikal memang saham Wood ini dihargai pasar di 575, kemudian memang cenderung berada di bawah garis EMA 50 dan garis EMA 150 ya. Kemudian tertahan di area supportnya ya, di area 545 dan area support terkuatnya nanti di 475. Ini kesempatan bagi gua ketika melihat stochastic RSI bahwa ini udah menunjukkan garisnya ke bawah yang artinya memang udah menuju level oversold ya. Nah, ketika oversold kita lihat di garis-garis ini dia akan cenderung untuk reversal lagi itu ya. Selama memang masih berada di atas support 545, itu kemungkinan saham ini masih bisa naik menembus resisten terdekatnya di 611 ya. Itu gambaran untuk analisa dari teknikal saham Wood. Oke, teman-teman, jadi kesimpulannya menurut gue masih bisa dicicil dengan target kita di penjualan harga 1000 ataupun paling terdekatnya di harga 900-an untuk saham Wood. 900-an aja kita punya margin of safety di 37. Itu ya. Silahkan pertimbangkan lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau template gratis ini. Silahkan komen, like, dan subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gue. Terima kasih, sampai jumpa.